Tendra, melihat pergerakan harga emas atau tren harga emas yang mana juga telah mencapai rekor tertinggi begitu ya sepanjang masa bahkan, ini apakah kalau dikaitkan juga dengan pernyataan dari The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunga lagi, ada kaitannya di sana sehingga harga emas bergerak menguat signifikan? Oke, memang salah satu faktor pendorong utama dari untuk kebijakan di The Fed yang memang menunda untuk kenaikan dari tingkat suku bunga di Desember tahun 2023. Dan beberapa konsensus analis pun juga memang memproyeksikan 75% itu ada potensi untuk penurunan tingkat suku bunga pada periode Mei tahun 2024. Selain itu pun juga memang peningkatan dari harga emas ini ditopang oleh permintaan itu yang tinggi. Baik dari kita lihat Bank Sentral Dunia itu hampir memang hingga per November 2023 ini itu terus mengakumulasi pembelian emas fisik. Salah satu yang utama itu yang aktif melakukan pembelian itu adalah People Bank of China. Kemudian juga di area untuk Asia Tenggara itu adalah Singapura. Itu yang aktif membeli kita lihat untuk memang permintaan di emas yang ada kita lihat untuk di emas fisik. Kemudian yang kedua yang menarik pun juga data itu adalah dari ETF. ETF Gold itu di bulan November pertama kali. Sejak 5 bulan berturut-turut itu mengalami outflow. Di mana di November ini terjadi inflow sebesar 1,5 billion US dollar itu terhadap memang ETF Gold. Jadi semua karakteristik sekarang kalau kita lihat katalis yang ada itu menopang memang pergerakan gold untuk positif. Di tengah juga kalau kita lihat ketidakpastian dari untuk geopolitik terutama di Timur Tengah ini juga masih tinggi. Oke, baik. Jadi kalau meneropong begitu ya lebih jauh lagi tentang prospek harga emas, khususnya harga acuan emas, apakah di tengah volatilitas yang terjadi ini akan berlangsung cukup panjang penguatannya? Oke, dari kami sendiri memang kami masih tetap untuk melihat ya beberapa dari konsensus analis melihat untuk memprediksikan di akhir tahun 2023 ini memang rentang pergerakan dari emas sendiri ini bisa berpotensi di level 2000 hingga 2100 US dollar per troy ounce. Nah, untuk di tahun depan sendiri beberapa untuk analis global terutama Bank of America ini pun juga baru-baru ini mengeluarkan satu rilis bahwa harga emas dunia di tahun 2024 ini berpotensi meningkat hingga ke level 2.400 US dollar per troy ounce. Jadi kami melihat bahwa mungkin ada untuk sentimen jangka pendek yang mungkin bisa untuk mendorong adanya technical correction di harga emas dan itu wajar. Tetapi secara tren jangka panjang kalau kami memperhatikan dari beberapa memang faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini pergerakan emas memang akan memberikan untuk satu potensi kecenderungan meningkat dalam untuk beberapa tahun ke depan. Oke, prospeknya masih cukup baik begitu ya, bahkan dikatakan oleh Anda di tahun 2024 nanti harganya bisa tembus 2.400 bahkan begitu ya. Nah, untuk harga yang telah atau bisa dikatakan tinggi pada saat ini, apakah ini juga bisa dijadikan momentum bagi para pelaku pasar untuk masuk atau chip in di sana, atau justru harus menunggu dulu? Anda katakan tadi ada technical correction begitu di jangka pendek ini. Oke. Kalau kami perhatikan beberapa pola konsumsi masyarakat Indonesia sekarang ya, terutama untuk di pembelian emas, terutama di pembelian emas batangan di produk kami yaitu emas kita. Ini kami melihat memang pola sekarang dari masyarakat ini bisa mengambil strateginya itu adalah dollar cost averaging. Jadi setiap bulan bisa untuk disisihkan beberapa porsi, biasanya direkomendasikan itu hingga 10%. Dari total memang income yang kita miliki itu bisa memang ditempatkan dalam bentuk diversifikasinya itu dalam bentuk emas. Nah ini bisa memang dilakukan strategi sehingga di harga emas berapapun sebenarnya tuh bagi masyarakat sendiri bisa mendapatkan tuh average harga nanti itu yang bagus. Karena kita melihat bahwa memang emas dalam rupiah ini memiliki satu pergerakan itu yang jauh lebih untuk resilient dibandingkan dengan harga emas internasional. Karena kita memiliki data bahwa harga emas dalam rupiah setiap tahun itu konsisten dalam untuk kurun waktu 20 tahun terakhir ini meningkat rata-rata tuh 7-8%. Oke, baik. Jadi memang kalau dilihat begitu ya secara penguatannya ini juga searah dengan return yang tentunya akan dimiliki oleh para pelaku pasar ataupun investor. Sebetulnya menilik juga permintaan. Anda katakan tadi permintaan global masih cukup baik untuk emas. Bagaimana untuk permintaan dalam negeri khususnya di negara kita terkait permintaan dari emas? Oke. Berdasarkan dari untuk data memang penjualan di harta dinata abadi ya, kita melihat bahwa ada shifting demand dari untuk produk yang selama ini memang rata-rata itu bentuknya perhiasan, ini menuju memang ke emas batangan. Itu terjadi memang sejak pandemi tahun 2020. Di mana di harta dinata sendiri untuk di hingga September 2023, penjualan perhiasan tuh memang mengalami penurunan. Itu hampir mencapai 30% year on year.
memang disebabkan tidak terlepas dari kalau kita lihat memang daya beli masyarakat sekarang ini memang mengalami untuk memang penurunan. Tetapi di sisi lain permintaan untuk emas batangan ini meningkatnya sangat solid. Itu di Harta Dinata kita bisa mencatatkan peningkatan penjualan emas batangan itu mencapai 40 hingga 50% di September tahun 2023. Artinya kalau kami melihat dalam hal ini, permintaan emas batangan di domestik diproyeksikan ini akan tetap memang meningkat itu signifikan dalam beberapa waktu ke depan, seiring juga dengan untuk memang kebijakan dari pemerintah Indonesia, terutama kalau kita lihat nantinya pun juga pengembangan untuk Bullion Bank Indonesia. Di mana Harta Dinata kita adalah salah satu pemain kunci yang berada untuk di sisi hilir. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian dari Harta Dinata sendiri, di tengah dari kita lihat beberapa demand yang ada di domestik ini mengalami memang kita lihat pergantian ya. Kita melihat beberapa memang strategi kita menyasar ke pasar ekspor. Ini yang menjadi untuk strategi Harta Dinata di tahun 2023 dan juga tahun 2024.